Selamat pagi, perkenalkan nama saya Francisca Ompusunggu dengan NIM 33332400094. Di sini saya akan menjelaskan tugas mingguan praktikum penelitian operasional 2 modul 2 Network Analysis untuk tugas mingguan shift 3. Nah, pada soal yang pertama, suatu perusahaan logistik mengoperasikan distribusi barang melalui beberapa jalur yang saling terhubung. Nah, tentukan rute terpendek yang dapat dilalui dari titik awal A ke titik tujuan G, jarak dalam satuan kilometer. Nah, pertama kita akan menyelesaikannya pakai software POM-QM terlebih dahulu. Pertama, buka software POM-QM-nya, lalu pada modul 3-nya kita klik yang Networks. Nah, terus kita pilih yang Mi Shortest Route. Nah, terus karena number of branch-nya tadi ada 12, kita tambahin aja sampai ke 12. Nah, terus untuk network type-nya itu directed karena dia bersifat berarah. Jadi network type-nya kita ganti directed. Nah, untuk titelnya kita ganti jadi nomor 1, underscore NIM, dan tugas mingguan. Terus kita klik OK. Nah, untuk pemetaan nodenya, tadi yang A itu sebagai 1, terus B sebagai 2, C sebagai 3, terus D sebagai 4, E sebagai 5, dan seterusnya. Nah, terus karena tadi yang pertama kali itu ada dari branch A ke branch B, jadi nodenya kita ketik 1, terus kedua dengan jaraknya tadi 3 km. Terus untuk branch keduanya, dari A ke C itu 4 km, berarti dari 1 ke 3, 4 km. Terus untuk branch tiganya dari B ke C, yaitu 3 km. Berarti 2 ke 3, 3 km. Nah, terus untuk yang branch empatnya, itu dari B ke D. Nah, jaraknya itu 7. Berarti 2 ke 4, jaraknya 7. Terus untuk branch limanya itu dari B ke F. Jadi, eh 2 ke 6, jaraknya itu 17 km. Terus untuk yang branch 6 dari C ke D, 3 ke 4, jaraknya 9 km. Terus untuk branch 7-nya dari C ke E, jadi 3 ke 5, jaraknya 12 km. Terus dari branch 8 itu dari D ke E. Nah, berarti dari 4 ke 5, jaraknya itu di 7 km. Terus untuk branch 9 dari D ke F, 4 ke 6, jaraknya itu di 9 km. 9 km. Terus untuk branch 10, dia dari E ke F, 5 ke 6, jaraknya itu di 5 km. Terus habis itu branch 11-nya dari E ke G, 5 ke 7, jaraknya 4 km. Nah, terus dari branch 12, dari F ke G, 6 ke 7, jaraknya itu 2 km. Nah, terus setelah itu kita akan solve. Nah, di sini udah muncul rute terpendeknya itu ada di 20 km, di mana dimulai dari si branch A, dari A ke C distance-nya atau jaraknya itu 4, terus dari C ke E itu distance-nya 12, terus dari E ke G itu jaraknya 4 km, jadi ditotalin semua 20 km. Oke, selanjutnya kita akan coba pakai software RStudio. Nah, pertama, ini kita bakal install dan aktifkan package. Nah, di sini kita akan aktifkan si library egraph ini dengan perintah library egraph. Nah, library ini tuh buat si nampilin si analisis analisis jaringannya. Nah, terus kita run dulu. Nah, terus kita bakal masuk ke soal pertama, yaitu dia termasuk shortest route. Nah, di sini pertama kita bakal definisikan simpul dan sisi berdasarkan rute logistik. Nah, di sini kita memiliki 3 kolom. Nah, pertama itu from, terus to, terus wake. Nah, di mana from ini itu node asal, terus kalau to itu node tujuan, terus kalau wake itu jarak antar node. Nah, untuk C ini, dia itu artinya combine, di mana digunain untuk menggabungkan banyak nilai sekaligus dalam kolom. Jadi kayak ini ada banyak, ini jadi digabung dalam satu kolom. Nah, terus masuk ke dari node A ke B itu jaraknya 3 km. Terus dari node A ke node tujuan C jaraknya 4 km. Terus dari B ke C 3 km, dari B ke D 7 km, dari B ke F 17 km, dan seterusnya. Nah, terus kita bakal buat graf berarah untuk mencari jalur terpendek distribusi. Nah, di sini ada graph from data frames, edges directed sama dengan true. Nah, true-nya ini artinya graph-nya ini tuh berarah sama kayak jaringan pada soal di mana dia itu ada panahnya. Jadi dia tuh terarah ya.
Nah, terus setelah itu kita bakal visualisasikan si jaringan ini dengan fungsi plot, grab, edge label, terus grab wedge, terus verticalernya blue. Nah, ini untuk menentukan si node warnanya itu. Jadi nanti mau node warnanya itu blue karena aku pilihnya blue. Ini bisa diganti terserah kita mau warna apa. Nah, terus edge raw size yang ini itu untuk mengatur ukuran panahnya gitu. Nah, terus habis itu kita hitung urutan rute terpendek dari titik A ke titik G. Nah, di sini shortest path graph from A to G, terus wake E graph wake, terus shortest path V path. Nah, ini tuh gunanya si shortest path V path ini untuk menampilkan urutan node yang dilalui pada rute terpendek nantinya. Nah, terus kita bakal di terus kita bakal hitung dan tampilkan jarak total rute terpendek A ke G, distance, distance graph V A to G, wake E graph wake. Terus kita bakal print shortest distance-nya. Jadi nanti bakal menampilkan hasil jarak rute terpendeknya. Kita bakal run. Nah, di sini udah kelihatan kalau misalnya shortest distance atau jarak terpendeknya itu ada di 20 kilometer, di mana rute terpendek dari A ke G itu dari A ke C, terus dari C ke E, terus dari E ke G, di mana jarak dari si A ke C-nya itu di 4 kilometer, terus C ke E-nya 12 kilometer, terus E ke G-nya 4 kilometer juga. Nah, hasilnya sama kayak di POMCAM tadi, di mana hasil rute terpendeknya itu di 20 kilometer. Nah, selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 2. Nah, selanjutnya kita bakal menyelesaikan nomor 2. Nah, di sini perusahaan manufaktur phone holder akan mengirimkan produknya ke 7 kota berbeda melalui jaringan jalan yang tersedia. Jarak antar kota ditunjukkan dalam kilometer. Nah, ini ada gambarnya. Ini ada dari A ke C dengan 7 kilometer, terus dari A ke B 6 kilometer. Nah, dan terusnya tentukan rute distribusi terbaik dari kota A ke setiap kota lainnya dengan memperhatikan keterbatasan jaringan jalan yang ada. Nah, kita bakal selesain pakai software POMPIAM terlebih dahulu. Nah, untuk soal kedua, pada modul 3 kita pilih network masih sama. Nah, terus habis itu kita pilih yang minimum spanning tree, karena soal yang kedua ini termasuk minimum spanning tree. Nah, berbeda dengan soal pertama, jaringan ini tuh bersifatnya tidak berarah atau undirected. Jadi jalurnya tuh bisa dilalui dari dua arah. Terlihat dari soalnya tadi, gak ada panah di soalnya. Nah, kita bakal isi number of branch-nya itu 12, sama kayak soal pertama. Nah, kita bakal ganti titelnya jadi nomor 2 underscore NIM kita dan juga tugas mingguan. Nah, terus kita klik OK. Nah, untuk starting node iteration-nya ini diisi dengan angka satu karena kita mewakili kota A sebagai titik awal dari si jaringannya itu. Nah, terus kita bakal isi branch satu sampai branch 12. Nah, masih sama kayak nomor satu tadi, node A itu sebagai satu, terus node B sebagai dua, node C sebagai tiga, node D sebagai empat, dan seterusnya. Nah, di sini kita bakal input branch satu sampai yang 12. Nah, pertama kita mulai dari branch satu, di mana dia pertama dimulai dari A ke B dengan jaraknya 6. Jadi, kita wakilin angka satu dan 2 terus jaraknya 6. Terus untuk branch kedua itu dari A ke C dengan jaraknya itu 7. Nah, kita tulis dari satu ke 2 jaraknya 7. Terus untuk branch ketiga itu dari A ke E jaraknya 19. Jadi dari satu ke 5 jaraknya 19. Terus branch 4 itu dari B ke C jaraknya itu 2. Ya, kita ketik 2 ketiga jaraknya itu 2. Nah, terus untuk branch 5 itu dia du, dari B ke D jaraknya 9. Berarti 2 ke 4 jaraknya 9. Nah, terus habis itu branch 6 dari C ke D jaraknya 4. Berarti dari 3 ke 4 jaraknya 4. Terus branch 7-nya dari C ke E jaraknya 12. Jadi 3 ke 5 jaraknya 12. Terus terus branch 8 dari C ke G jaraknya 3. Berarti dari 3 ke 7 jaraknya 3. Terus branch 9 itu dari D ke G jaraknya 4. Berarti dari 4 ke 7 jaraknya 4. Nah, terus branch branch 10 itu dari E ke F jaraknya 3. Berarti dari 5 ke 6 jaraknya 3. Terus brand 11 itu dari E ke G jaraknya 7. Berarti dari 5 ke 7 jaraknya 7. Terus branch 12
itu dari F ke G jaraknya 4. Berarti dari 6 ke 7 jaraknya 4. Nah, selanjutnya, karena semua data branch-nya udah diisi, kita bakal klik solve. Nah, pada kolom hasil, ini udah terlihat branch yang ditandai dengan Y, itu artinya dia terpilih dalam minimum spending tree-nya. Nah, karena di sini menunjukkan ada 6 sisi, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi yang terpilih itu ada dari A ke B, terus dari B ke C, terus dari C ke D, terus dari C ke G, terus dari E ke F, terus dari F ke G dengan total jaraknya di 22 kilometer. Nah, terus selanjutnya kita bakal coba pakai software RStudio. Nah, selanjutnya untuk nomor yang kedua kita bakal selesaikan dengan software RStudio. Nah, pertama, di sini kita bakal definisikan simpul dan rute antar kota untuk jaringan distribusi terbaik. Nah, sama kayak nomor satu tadi, ada 3 kolom, yaitu ada dari from to wake. From itu eh, asal si nodenya, to-nya itu node tujuannya, terus wake-nya itu jarak, di mana dari node A ke B jaraknya 6, dari A ke C 7, dari A ke E 19, dari B ke C 2, dari B ke D 9, dan seterusnya. Nah, terus habis itu kita bakal buat graf tidak berarah untuk menghubungkan seluruh kota. Nah, kita pakainya sintaknya graph from data frame edges directed, sama dengannya false karena dia ini tidak berarah, beda sama yang nomor satu tadi. Nah, terus habis itu kita bakal plot graph untuk visualisasi awal. Nah, ini sintaknya ada plot graph edge label, terus habis itu untuk vertex colornya ini di red, di mana ini untuk menampilkan visualisasi awal seluruh jaringannya dengan warnanya merah. Nah, selanjutnya kita akan menghitung rute distribusi minimum spanning tree. Nah, di sini kita gunain fungsi MST dengan parameter algoritma sama dengan prim. Nah, ini berarti algoritma prim untuk mencari si minimum spanning tree. Nah, terus kita bakal plot visualisasi rute distribusi terbaik yang menghubungkan semua kota. Terus sintaknya ada plot MH label, terus vertex colornya light green, berarti nanti warnanya di hijau muda gitu. Terus selanjutnya kita bakal tampilkan daftar jalur yang terpilih dalam rute MST. Nah, terus kita bakal masukin perintah print as data frame MST. Nah, ini tuh untuk mengubah objek MST menjadi tabel dan menampilkan daftar lengkap eh, node atau sisi yang terpilih beserta si jaraknya itu. Terus terakhir kita bakal hitung total jarak minimal untuk menghubungkan seluruh kota. Nah, kita bakal pakai sintak total week, sum, EMC week, terus kita print total weeknya. Nah, terus kita bakal run dulu. Nah, di sini udah tertampilkan. Nah, dari keenam jalur ini itu udah menghubungkan seluruh 7 kota. Pertama itu dari A ke B dengan jaraknya 6 km, terus dari B ke C 2 km, terus C ke G 3 km, terus D ke G 4 km, E ke F 3 km, F ke G 4 km. Nah, total jaraknya itu di 22 km. Jadi dapat disimpulin rute distribusi terbaik dari kota A ke setiap kota lainnya dengan memaksimumkan jangkauan pengiriman dengan mempertimbangkan keterbatasan jaringan jalan itu dengan menggunakan minimum spanning tree dengan 6 jalur terpilih, yaitu dari tadi AB, terus BC, terus C ke G, terus D ke G, terus E ke F, terus F ke G. Ini menghubungkan 7 kota, terus dengan total jarak minimumnya di 22 km. Sama kayak yang di software POM QM tadi, di 22 km juga. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih.